Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Buat teman-teman yang mau ujian perangkat desa, jangan lupa memahami Undang-Undang Desa terbaru tahun 2024. Nah, untuk memudahkan belajar teman-teman, yuk kita bedah bersama latihan soal UU Desa terbaru tahun 2024 Part 1. Soal pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan undang-undang yang mengatur tentang A. Perubahan ke-1 UU Nomor 3 Tahun 2014, B. Perubahan kedua UU Nomor 4 Tahun 2014, C. Perubahan ke-1 UU Nomor 5 Tahun 2014, D. Perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014. Jawabannya D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014. Soal kedua, berikut ini alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kecuali A. Desa telah berkembang sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. B. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional. C. Agar menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. D. UU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum. Jawabannya D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami 2 kali perubahan. Perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jadi jawaban D salah karena nomor undang-undangnya keliru ya. Soal ketiga, pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 4 bertujuan untuk berikut ini, kecuali A. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. B. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. C. Memperkuat pemerintah desa sebagai subjek pembangunan. D. Memajukan perekonomian desa. Jawaban C. Pengaturan desa bertujuan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jadi masyarakat desa berperan sebagai subjek. Artinya, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku dari pembangunan tersebut, di mana masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan dan terlibat dalam pengawasan, sehingga tidak hanya sekedar objek atau sasaran. Soal keempat, desa yang berada di kawasan swaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan dana rehabilitasi merupakan pasal yang disisipkan pada. Jawabannya A. Di antara pasal 5 dan 6 disisipkan satu pasal yakni pasal 5A. Lanjut soal kelima, berapakah batasan usia minimal dan maksimal perangkat desa? A. 18-40 tahun, B. 20-42 tahun, C. 25-45 tahun, D. 30-50 tahun. Jawabannya B. Sesuai bunyi pasal 50 ayat 1 huruf C, batasan usia minimal dan maksimal perangkat desa yaitu 20 sampai dengan 42 tahun. Soal keenam, apa yang dimaksud dengan tunjangan purna tugas bagi kepala desa? A. Tunjangan jaminan pensiun setiap bulan. B. Tunjangan jaminan hari tua setiap bulan. C. Tunjangan di akhir jabatan 1 kali. D. Tunjangan sosial 1 tahun sekali. Jawabannya C. Sesuai bunyi pasal 26 ayat 3 huruf D, kepala desa mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. Lanjut soal ketujuh,
dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib berikut ini, kecuali A. Memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun. B. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan dalam forum desa. C. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada camat. Jawabannya adalah D. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada bupati atau wali kota. Soal ke-8, berikut ini ketentuan persyaratan calon kepala desa kecuali A. Calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. B. Jika tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia memperpanjang masa pendaftaran selama 10 hari. C. Dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, panitia memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. D. Dalam hal perpanjangan berakhir dan hanya ada 1 calon kepala desa terdaftar, panitia bersama BPD menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah mufakat. Jawabannya B. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A, jika tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, maka panitia memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari. Jadi masa perpanjangan yang pertama yang benar 15 hari, baru masa perpanjangan yang kedua adalah 10 hari. Soal ke-9, berdasarkan pasal 53A, guna meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan A. Penyusunan peraturan desa. B. Penata laksanaan pemerintah desa. C. Pemilihan kepala desa. D. Pelaksanaan musyawarah desa. Jawabannya adalah B. Berdasarkan pasal 53A, guna meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa. Nah, yang dimaksud penata laksanaan pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan sumber daya dan kebijakan di tingkat desa. Soal ke-10, berapa persen keterwakilan perempuan dalam badan permusyawaratan desa? A. 20%, B. 25%, C. 30%, atau D. 35%. Jawabannya C. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Nah, itu tadi teman-teman bedah soal Undang-Undang Desa terbaru nomor 3 tahun 2024. Selamat belajar teman-teman, sampai jumpa di video bedah soal UU Desa part kedua. Terima kasih.